Halo Santuiners dimanapun kalian berada, selamat datang di Film Santai. Pada kesempatan kali ini kita bakal mengalur sebuah film yang berjudul Outside the Wire. Film karya sutradara Michael Hallstrom ini menceritakan tentang seorang pilot drone yang untuk pertama kali main layangan di belakang rumah. Nah, maka dari itu nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai ngedongengnya. Let's go! Di tahun 2036, ketika perang saudara di Eropa Timur sedang memanas, dikerahkanlah pasukan perdamaian Amerika di perbatasan baru tersebut. Dan untuk menghentikannya, mereka pun mengirimkan GAMS, pasukan robot untuk membantu dalam misi ini. Di tengah pertempuran itu, seorang pilot drone bernama Harp mendeteksi adanya mobil mencurigakan yang mendekati para tentara Amerika. Seketika, Harp pun meminta izin melepaskan tembakan roket kepada sersan di lapangan. Akan tetapi, ia tak mengizinkannya karena ada salah satu anak buahnya yang tertembak dan belum diselamatkan. Dan hal yang sama juga terjadi ketika Harp meminta izin kepada Kapten Bryden di markas. Namun, dikarenakan menurutnya keselamatan anggota tim lebih diutamakan, ia pun mengabaikan perintah itu sekaligus nyawa dua orang tentara itu, lalu meluncurkan roket ke arah mobil tersebut. Akibat menyalahi perintah langsung dari atasan, ia pun diberikan hukuman tegas, yakni dibebas tugaskan dan juga masuk penjara. Tapi hari itu ia beruntung, karena ia hanya dipindah tugaskan saja. Yang awalnya dari pilot drone, sekarang akan bekerja langsung di lapangan. Tepatnya di Camp Natalie untuk bertemu dengan Kapten Leo. Karena tak tahu keberadaannya, ia pun minta tolong pada Kolonel Eckhart. Siapa tahu dia mau membantunya. Lalu Kolonel pun memberikan arah kepada Hart untuk masuk ke gedung sebelah sana. Dan ia sempat berpesan bahwa dia tak seperti kita. Lalu Hart pun pergi, melewati ruangan, tangga, bahkan lab penelitian para GAMS, hingga akhirnya bisa bertemu dengan Kapten Leo. Di situ, Leo mengetahui semua status Harp saat ini. Bahkan ia tahu bahwa sebentar lagi Harp akan menikah. Semua itu ia ketahui karena ia adalah pimpinan Marcos, sebuah operasi khusus prajurit. Dan tugas pertama untuk Harp hari ini adalah ia harus menemaninya mengantarkan vaksin ke orang-orang di luar area markas, yang dimana tengah terdapat pemberontakan yang dipimpin oleh Viktor Koval bernama Krasny. Para pemberontak Krasny ini mempunyai tujuan untuk menggabungkan kembali Ukraina dengan Rusia. Sebab di Ukraina masih terdapat sebagian besar senjata berbahaya peninggalan Rusia, yakni bom nuklir yang tersebar di beberapa titik. Nah, mereka ingin menguasai semua itu. Namun, mereka harus fokus dulu mengantarkan vaksin ini. Dan seperti biasa, sebelum berangkat, mereka harus menyiapkan beberapa senjata yang ia miliki. What the fuck, Captain? Ternyata, Leo sebenarnya adalah seorang robot bioteknologi generasi keempat yang berbentuk manusia. Ia sengaja memberitahukannya agar nanti Harp nggak kaget waktu di medan perang. Dan itulah sebabnya Kolonel Eckhart memberitahukannya sebelumnya. Pick up your rifle, Lieutenant. This is Rattlesnake. Di tengah jalan, mereka mendapati laporan kecelakaan truk bantuan Amerika.
yang mana mengundang orang-orang situ untuk menjarahnya. Dan dari semua orang tersebut, ada beberapa yang membawa senjata. Hal tersebut membuat para tentara mengerahkan Gams untuk berjaga-jaga membela diri. Namun, Leo dengan santainya maju sendirian, melepaskan semua perlengkapan yang ia bawa, agar memberi rasa aman kepada mereka untuk bernegosiasi. Sampai akhirnya ketegangan itu pun mulai mereda, dan tiba-tiba akibat tak memungkinkan menggunakan kendaraan, mereka berdua pun memutuskan untuk jalan kaki menuju rumah sakit tempat vaksin ini diantarkan. My sleeve might say U.S. From the air. They're good people. Di sana, Leo pun memberikan vaksin untuk mereka semua. Namun dari belakang, mereka tak sadar bahwa terdapat salah satu anggota Krasny yang siap dengan senjatanya. Not for long. He's a fanatic. Karena Hart orang yang taat peraturan, harusnya Kapten Leo melaporkan kejadian ini kepada kolonel. Namun ia tak mau melakukannya, sebab menurutnya tak penting. Lalu mereka berdua pun segera pergi dari sana untuk menemui seorang intel agar mendapatkan informasi mengenai pergerakan Koval selanjutnya. Dan tak butuh waktu lama untuk mereka sampai ke sana, yang ternyata adalah sebuah panti asuhan yang dikelola oleh Sofia, dan ia adalah intelnya. Saat itu, Sofia menjelaskan bahwa Koval tengah mengincar kode akses pengaktifan nuklir tersebut yang sempat disimpan di kota ini oleh seorang agen Rusia. Namun ia tak tahu tempat kode itu disimpan. Tapi ada satu orang penjual informasi dan senjata yang mungkin tahu mengenai hal ini. Lalu dengan dipandu Sofia, mereka pun berangkat ke tempat itu yang berada tak jauh darinya. Lalu But I'm much closer right now. setelah mengetahui bahwa kode akses tersebut ada di sebuah bank di Jalan Bezarlovsky dengan mobil yang berbeda, mereka berdua pun segera pergi ke sana. Di perjalanan, akhirnya Leo pun mengungkapkan rencananya kepada Hart, yang dimana ia sengaja melanggar prosedur dikarenakan menurut kolonel, semua masalah mengenai Koval dengan perimeter atau tempat bom nuklir itu sudah tak berguna, sebab tak ada hasil sama sekali, dan mereka akan menonaktifkannya sekaligus menghentikan misi ini. Namun menurutnya, operasi ini sangat amat penting karena menyangkut keselamatan dunia. Maka dari itu, hari ini mau tak mau ia harus segera menyelesaikannya. Karena Harp orang yang mudah percaya, ia pun mau melanjutkan misi ini. Bahkan sampai mau mengambilkan alat pelacak yang tertanam di tubuh Leo agar ia dapat mempercayainya. Kemudian ketika sampai dan masuk ke dalam gedung, mereka ketahuan. Lalu Hart mencoba menghubungi Kolonel Eckhardt untuk meminta bantuannya. Get me eyes on the ground there. Selagi Leo mencari kode aksesnya, Hart pun diminta untuk menyelamatkan warga sipil yang terjebak di dalam. Tapi secara bersamaan, dua mobil berisi Gams pun datang lalu mengepung gedung itu. Di saat bersamaan itu pula, para anggota Krasny keluar membawa Sandra dan juga beberapa robot Rusia. Lalu adu tembak pun terjadi.
Ternyata, selagi pertempuran itu, kolonel mengerahkan sebuah drone untuk mengebom tempat tersebut. Dan untungnya, Hart masih bisa selamat. ETA to target. T-1. Target locked. Trying to save her. See you know. Seusai diselamatkan oleh Kapten Leo, Hart pun menanyakan soal kode akses tersebut dan ia akan melaporkannya kepada kolonel. Namun Kapten Leo merencanakan sesuatu yang dimana ia akan memakai kode akses tersebut untuk mengaktifkan serangan nuklir ke seluruh wilayah Amerika agar penciptanya, AS, akan hancur dan kedamaian bisa tercipta. Dan selama ini, ia hanya memanfaatkan Hart saja agar semua misinya berjalan lancar. I just saved your fucking life. Kemudian ditangkaplah si Harp ini oleh anak buah Sofia, yang mana menurutnya Harp sangat menghambat kerja Leo, yang ternyata selama ini Sofia dan Leo bekerja sama untuk menghancurkan Amerika. Ia melakukan semua itu karena ia menginginkan perdamaian, dan menurutnya misi perdamaian Amerika Serikat itu hanya kedok belaka, karena dari dulu AS dan Rusia itu adalah musuh bebuyutan, dan gak mungkin seorang musuh akan membantu musuhnya. Sedangkan Kapten Leo tengah memasuki markas besar pemberontak Krasny untuk menemui Koval agar ia tahu tempat perimeter atau tempat nuklir itu berada. Dan tanpa basa-basi lagi, ia pun membereskan mereka semua. Kembali ke Harp yang akhirnya dilepaskan oleh Sofia, lalu pergi kembali ke pangkalan. Di sana, setelah bertemu dengan Kolonel Eckhardt, ia pun menjelaskan semuanya kepadanya, yang mana ancaman sebenarnya bukanlah Koval dengan pasukannya, melainkan Kapten Leo itu sendiri, dan mereka harus segera menghentikannya. Untuk itu, agar lebih mempercepat pencarian Leo, Harp pun menghubungi teman pilot drone-nya untuk membantunya melacak keberadaan Leo melalui mobil yang ia pakai dari penjual informasi dan senjata waktu itu. Harp, we've lost visual. Karena Kapten Leo memasuki wilayah perbatasan Rusia, Kolonel Eckhardt pun tak bisa mengirimkan pasukan, sebab itu bisa memicu perang dengan Rusia. Karena itulah, Harp yang ingin bertanggung jawab pun akan menghentikan Kapten Leo seorang diri dengan memasuki zona bahaya tersebut. Copy that, sir. Entah bagaimana caranya melewati pagar tersebut, namun intinya Harp sudah ada di area pabrik itu, lalu mengikuti pergerakan Leo dengan menelusuri setiap orang yang dibunuhnya. Sedangkan Leo tengah mengaktifkan mesin otomatis bom nuklir tersebut, lalu membawa kode aksesnya ke dalam tempat yang semestinya, dengan disusul Harp dari belakang. Ketika Harp sudah bangun dari pingsannya, ia pun meraih senapan tembus baja miliknya dan mulai menyerang Leo. How the fuck you switch it off? Karena mesin bom nuklir otomatisnya tak bisa dihentikan, ia pun mencoba mengancam Leo untuk memberitahukannya. Akan tetapi, Leo tak tahu cara menghentikan bom nuklir tersebut. Malahan ia mencoba menghasut kembali Harp agar mau mempercayainya. Namun Harp tak bisa dibodohi untuk yang kedua kalinya. Dan dengan aba-aba darinya, ia pun memberitahukan kolonel untuk segera menghancurkan bomnya. Harp!
Missile disarmed. Harp, this is Eckhart. Do you copy? Eckhart, come in. Akhirnya, Hart mampu menghentikan bom nuklir itu dan juga berhasil lolos lalu kembali ke pangkalan dengan selamat. Film pun berakhir. Akhirnya, selesai sudah alur cerita film kali ini. Dan kesan pertama yang Mimin dapatkan yaitu biasa saja. Sebab aspek ketegangan yang biasanya keluar dari film perang sangat amat kurang dalam film yang satu ini. Namun untungnya semua itu tertutupi oleh jalan cerita yang menarik dan sulit ditebak. Itu aja sih komentar dari Mimin. Kalau kalian gimana? Tulis kesan kalian di kolom komentar ya. Cukup sekian video Mimin kali ini. Terima kasih and see you next time. Nantikan video Mimin selanjutnya. Adios, Jos Gandos, salam 76.